Kita bersekutu dalam komunitas Allah, saling menguatkan dan saling membangun. Kita bersekutu dalam keluarga Allah, saling memperhatikan dalam kasih Allah. Sebagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dalam komunitas kesatuan yang kudus. Sebagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dalam komunitas kesatuan yang kudus. Kita bersekutu dalam komunitas Allah, saling menguatkan dan saling membangun. Kita bersekutu dalam keluarga kasih, saling memperhatikan dalam kasih Allah. Sebagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dalam komunitas kesatuan yang kudus. Sebagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dalam komunitas kesatuan yang kudus. Sebagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dalam komunitas kesatuan yang kudus. Sebagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dalam komunitas kesatuan yang kudus. Shalom, nama saya Joshua Jono Baja. Menurut saya konsel itu penting karena kita bisa saling memuji, menyembah bersama, dan juga kita bisa saling menguatkan dalam iman, juga bisa saling membantu kita untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik. Dalam konsel aku mendapatkan banyak hal, seperti aku harus belajar untuk peduli terhadap sesama, juga menyadarkanku untuk aku harus berubah menjadi yang lebih baik, dan juga aku harus membantu teman-temanku, misalnya kesusahan, itu aku belajar. Waktu dulu sebelum pandemi aku lebih suka konselku yang dulu sebelum pandemi, karena kan lebih aktif daripada sekarang. Karena sebelum pandemi ini kita bisa saling ketemuan, bisa sharing, dan juga sering melakukan aktivitas yang seru-seru. Jadi aku lebih menyukai yang dulu daripada dengan konsel yang sekarang. Konsel sekarang itu dijalin dengan di tengahnya pandemi, kita menggunakan Zoom. Dengan Zoom juga kan kita banyak memiliki kekurangan dan kelebihannya. Seperti contoh kelebihannya itu kita bisa saling ngobrol walaupun pandemi ini,
dengan menggunakan Zoom, kita ketemuan, kita sharing, kita berbagi apa yang kita dapatkan, kita belajar untuk saling menguatkan. Walaupun misalnya ada teman-teman yang misalnya sedang terkena COVID ini ataupun keluarganya, kita bisa saling menguatkan walaupun lewat Zoom atau enggak telepon. Dan juga pasti kan ada kekurangannya itu jarang ada yang anggota komsel yang membuka kamera, sehingga kita kayak kurang aktif gitu dalam menjalin hubungan. Walaupun kita komsel kadang di Zoom itu jarang aktif dan juga sering buka suara, dan menurutku itu kurang, karena kan komsel itu harus saling menjalin hubungan dengan baik dan juga saling menguatkan satu sama lain. Jadi kayak gitu menurut aku. Shalom semua, perkenalkan nama saya Helena Valensandosa dari Kumpul Responsibility. Di sini aku mau jelasin tentang kumpul. Kumpul itu suatu kegiatan yang menurut aku tuh bagus banget ya buat anak-anak muda yang pengen lebih dekat ke Tuhan. Ada beberapa hal yang bikin kumpul itu jadi seru. Yang pertama, kita bisa sharing satu sama lain apa yang sedang kita alami, keluh kesah apa yang kita mau ceritakan gitu. Yang kedua itu kita bisa kasih tahu ke teman-teman lain kalau misalnya kita lagi ada masalah. Jadi teman-teman lain bisa support, bisa bantu doa, bisa kasih sesuatu biar mereka jadi semangat. Yang ketiga, kalau kumpul itu kita ada game itu kita bisa seru-seruan bareng walau cuma lewat Zoom. Dan menurut aku walaupun lewat Zoom kita bisa tetap berinteraksi satu sama lain. Gitu aja sih menurut aku. Join kumpul ya. Makasih.
Shalom keluarga GBI Asmtika Tegal. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya pertolongan Tuhan yang sempurna menyertai kita semua. Hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021, kita bersekutu kembali dalam ibadah raya. Walaupun masih dengan secara online, tapi kita harus tetap siapkan hati kita dengan penuh sukacita. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali bergabung. Kita semua rindu dapat ibadah kembali secara tatap muka. Namun saat ini situasi tidak memungkinkan untuk kita melakukannya. Kekasih Tuhan, mari kita juga meningkatkan protokol kesehatan kita dan keluarga kita dengan cara mengurangi aktivitas di luar rumah bila tidak terlalu penting, dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Bagi yang sedang terpapar COVID-19, tetap percaya dan berpengharapan pada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Mari siapkan hati kita untuk ibadah. Jangan lupa siapkan juga catatan untuk mencatat firman Tuhan yang merema dalam hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Timothy Oro. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami sebenarnya akan memulai ibadah kami. Kau urapi setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, dan Kau urapi juga kami dalam ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, bersama tim Praise and Worship GBI Asmtika, saya ajak bagi berdiri. Kita muliakan Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia, Raja, segala Raja, Tuhan di atas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh yeah, yeah. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Ya semua katakan, lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Amin. Di setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu termegah. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu. Selamatkanku, yo siap. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Sempurnakan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Amin. Di hidupku, yeah. Wow. Sama-sama katakan, oh yeah. Maut telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku telah merdeka. Karena darah-Mu, amin, dan pengorbanan-Mu, hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu termegah. Kau angkatku dari gelap, amin, kepada terang-Mu. Selam yuk siap. Kau bebaskan, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Amin. Masa depanku, yeah. Tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku.
silakan Bapak Ibu Saudara. Saya menyanyi dan Bapak Ibu Saudara ikuti di rumah masing-masing. Yo, siap. Woo. Terbang, kau pulihkan masa depanku. Amin. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karyamu Tuhan di hidupku. Amin. Katakan kau yang bebaskanku, kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Yuk sama-sama katakan, kaulah yang bebaskanku, amin, sempurnalah karyamu. Sekali lagi, kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Haleluya. Oh yeah, yeah. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, amin. Oh yeah, mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kami percaya Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey. Amin. Woo. Biarkan musik memuji Tuhan. Oh yeah, yeah, yeah. Ya sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berdaya. Yesus kaulah Raja.
percaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Yes. Oh yeah, yeah. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Sama-sama dengan saya katakan selamanya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Jesus. Mari semua kita katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu, dan Kau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari sama-sama. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di
besar Tuhan. Mari kita katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh yeah. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Kau Yesus. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Timothy Orong dari GBI Grow Center Jakarta. Persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo GBI Asem 3 Tegal, apa kabar? Senang sekali saya berterima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh pertama kali ya melayani di GBI Asem 3 Tegal, walaupun masih secara online nih. Saya berharap dan kita berdoa sama-sama semua akan baik-baik aja, semua akan berakhir saudara, pandemi ini, krisis ini, dan semua keamanan kita terjaga lagi, kesehatan kita pulih lagi. Mudah-mudahan dengan seizin Tuhan kita bisa ketemu langsung ya saudara ya. Kami mengucap syukur atas nama Grow Center Church, atas undangannya untuk bisa melayani di GBI Asem 3 Tegal. Thank you so much Pastor Daniel. Saya pertama kali ketemu Pastor Daniel waktu Pastor Daniel dengan Ibu Agnes datang ke Grow Center, bertemu dengan lead pastor kami, Pastor Andi. Kami dikenalkan dan puji Tuhan ternyata hubungannya lanjut. Kita punya hubungan yang baik antara Grow Center dengan GBI Asem 3 Tegal. Dan saya berdoa supaya apa yang akan kita dengar sama-sama firman Tuhan pada hari ini bisa jadi kekuatan buat kita. Amin saudara, sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, makasih banyak untuk kesempatan-Mu. Walaupun kami harus online lagi, tapi kami mengucap syukur kami masih bisa dengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, beri kami hati dan juga telinga seorang murid untuk bukan cuma menikmati firman-Mu, tapi juga kami punya kekuatan, kami punya keberanian, bahkan kami punya hikmat untuk jadi pelaku firman-Mu. Kalau kami tidak sanggup, Tuhan yang sanggupkan kami. Kalau kami belum mengerti, Tuhan yang berikan pengertian melebihi hikmat manusia buat kami. Urapi kami Bapa, baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kami boleh menangkap firman-Mu. Ini firman boleh berbuah luar biasa dalam kehidupan kami, boleh jadi berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya saudara, saya dikasih tema yang menarik sekali sama Pastor Daniel, yaitu maju bersama, ya kan? Kami siap maju bersama gitu ya. Kenapa ini menarik sekali buat saya dan bagus sekali temanya? Karena nanti kita akan pelajari betapa Tuhan Yesus ingin sekali kita bersatu, ingin sekali kita bersama.
Jadi kalau misalnya segitu pinginnya Tuhan Yesus bersama, berarti baik sekali kalau kita mendeklarasikan dan bahkan mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa bersama, atau enggak paling enggak kita bisa diajarkan. Kalau misalnya ada dari kita yang tidak biasa dengan bekerja bersama, melayani bersama. Nah ini nih, kita akan pelajari kenapa dan dorongan inspirasi gitu ya, supaya kita ingat, wah Tuhan Yesus aja ingin sekali kita bersama. Kenapa nggak kita mulai kebersamaan ini? Kenapa nggak kita sepakat maju bersama, melayani, berkeluarga, anything. Oke, ini yang akan kita pelajari, yang akan kita dengar hari ini. Perkenalkan, nama saya Timothy Oroh. Saudara, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya melayani di Grow Center di bawah pembinaan, di bawah pengembalaan Pastor Andi Cokro. Saya dan istri saya melayani sebagai wakil gembala, membantu Pastor Andi, Pastor Lia, dan semua tim leadership di Grow Center untuk masalah menjangkau, untuk masalah membuat pesan Tuhan lebih relevan gitu ya, lebih bisa diterima oleh orang-orang. Dan saya berdoa supaya pesan ini juga bisa diterima buat saudara. Amin. Saya mau ajak saudara membaca dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Wah, ini Yesus lagi pelayanan nih, saudara. Nah, perhatikan, saudara. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Oke. Lanjut ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, ini ibu pejabat nih berarti nih saudara nih, Susana, dan sekali lagi kita lihat banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau misalnya kita lihat dari 3 ayat ini, saudara, yang seolah-olah cuman deskripsi aja ya, cuman seolah-olah mungkin Lukas cuman tulis aja untuk pelengkap atau buat apa. Tapi kalau kita mau pelajari, saudara, 3 ayat ini bisa ajar kita betapa kebersamaan itu tuh bukan cuma penting, tapi juga kuat sekali. Dan ini yang Tuhan Yesus mau, saudara. Yang pertama, kalau misalnya saudara-saudari, banyak orang loh, saudara, yang terlibat dalam pelayanan Yesus. Bukan cuma 12 murid. Kita suka pikir, misalnya kalau kita nonton film-film pelayanan Tuhan Yesus gitu ya, di tahun-tahun yang lalu, banyak sekali gitu ya film tentang Yesus. Rata-rata kita tuh selalu lihat 12 aja, ya kan? Dan memang betul, bukan salah. Muridnya memang 12. Tuhan Yesus pergi sama-sama selalu sama 12 murid. Tapi ternyata, saudara, bukan cuma stop di 12 murid yang ikut melayani Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kalau bahasa kita sekarang ya, bahasa gereja, 12 murid itu full timer lah, misalnya gitu ya. Para pendeta-pendeta misalnya gitu. Ini cuma contoh aja ya. Tapi ternyata di luar itu, saudara, ada juga yang tetap melayani Yesus sebagai misalnya volunteers atau misalnya pengerja, tapi bukan full time. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, saudara, Tuhan Yesus saat melayani keliling-keliling itu tuh tidak hanya dibatasi oleh 12 murid, saudara. Ternyata banyak. Dan bahkan perempuan-perempuannya dari berbagai kalangan. Dan ini memang ditekankan perempuan, tapi saya percaya di luar ini juga ada yang lain, karena banyak. Kenapa saya percaya itu? Karena begini, saudara, kalau misalnya saudara perhatikan ya, kenapa ya Pastor, ini kenapa banyak banget disebut perempuan, dan seolah-olah hanya dalam 3 ayat ini perempuan ini kayak disebut berkali-kali, sengaja sekali. Ini bukan satu kebetulan, saudara. Ini Lukas sengaja sekali tulis ini. Kenapa? Ini yang menarik. Karena Lukas ingin menunjukkan bahwa, perhatikan, saudara, Lukas ingin menunjukkan pertama, siapapun bisa melayani Yesus. Kita tahu 12 murid laki-laki, mereka nelayan, mereka orang biasa, atau bahkan mungkin ada bukan terjemahan ya, ada interpretasi bahwa sebenarnya nelayan ini memang orang biasa, pekerja gitu ya, bukan yang orang-orang dari bangsawan gitu. Tapi definisi lain daripada nelayan, mereka juga adalah pengusaha, saudara. Intinya orang yang ada di marketplace, gitu. Jadi yang menarik dari nelayan ini bukan cuma soal orang dari kalangan pekerja aja, tapi ternyata nelayan ini tuh
mereka di era itu sebenarnya mereka adalah pengusaha gitu. Karena mereka mengusahakan tangkapannya sendiri, mereka menjual itu sendiri, mereka partnership sama nelayan-nelayan lain. Ada berarti ada pekerja, ada pengusaha misalnya, ada perempuan-perempuan, ada orang yang backgroundnya buruk sekali seperti Maria. Setelah dilepaskan oleh Tuhan Yesus, melayani. Ada perempuan-perempuan dari kalangan atas yang tadi istri bendahara Herodes, pejabat itu berarti saudara. Jadi berarti siapapun saudara bisa melayani Yesus. Itu yang pertama. Dan kenapa saya suka sekali Lukas tekankan kenapa banyak perempuan melayani Yesus. Yang pertama soal yang tadi, semua bisa melayani Yesus. Dan yang kedua, semua bisa melayani bersama. Karena terutama saudara, kalau misalnya saudara mau ingat konteks sejarah Lukas tulis ini, itu pada zaman belum seperti sekarang. Apa ya, dalam tanda kutip emansipasi, ya kan, persamaan derajat, segala macam udah ada dan kita udah familiar dengan itu. Tapi saudara bayangkan, di era ini saudara, perempuan jadi secara sejarah loh ini ya, second class citizen gitu ya istilahnya. Nah jadi betapa mengagetkannya orang-orang yang baca Gospel of Luke ini, bahwa wow, siapapun bisa melayani dan semua bisa melayani sama-sama. Bukan, wih perempuan kok second class citizen, berarti nggak boleh deket. No. Semua bisa melayani sama-sama. Itu indahnya melayani bersama Kristus. Dan ini yang ingin saya sampaikan buat saudara. Sederhana aja saudara. Saudara lagi belajar soal apa ya, kayak komitmen mau bergerak, melangkah bersama gitu ya. Memang betul ternyata Tuhan Yesus izinkan bahkan seluruh pelayanan Yesus dikelilingi oleh berbagai macam orang. Nah, tapi pertanyaannya saudara, mau atau enggak saudara untuk melayani bersama-sama? Kita udah dengar, oh iya ya, oh ada 12 rasul, oh mereka oke, orang biasa, oh ternyata ada interpretasi mereka juga pengusaha, oh pengusaha juga bisa. Oh ada ibu pejabat toh ternyata, oh ada orang yang backgroundnya jelek sekali toh. Yes, kita mungkin tahu itu, tapi pertanyaannya, semua itu kalau saudara masuk dalam kategori itu, saudara mau campur bergerak sama-sama atau enggak? Atau saudara tahu ayat ini, saudara mengerti dalam tanda kutip teorinya, tapi saat saudara didorong oleh GBI Asem 3 Tegal, ayo yuk kita bergerak bersama, kita melayani bersama, saudara mulai mikir-mikir, kan beda ras sama aku, wah kan beda background, aduh nggak level nih sama aku, oh gimana caranya nih kita mau bersama, aku nggak biasa sama orang-orang kayak gitu. Gimana tuh? Padahal kita baru aja lihat, siapapun bisa melayani. Dan kalau saudara perhatikan, dan misalnya saudara pernah baca ayat ini dan saudara iseng gitu ya, bukan iseng, maksudnya kayak penasaran gitu ya, terus saudara berpikir kritis di ayat 3, kenapa ya kok Lukas sengaja sekali tulis perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, ditulis sama Lukas. Dan yang menarik, Lukas itu dokter saudara, dan kita tahu dari dulu sampai sekarang dokter itu cenderung financially stable. Jadi dia nggak punya isu sama sekali saat dia bawa isu soal kekayaan ini. Dia nggak ada masalah sama sekali sama uang. Kayak he was good, he was fine, he was okay, he was not looking for money. Jadi kenapa Lukas yang gak ada masalah sekali sama uang, dia dokter, baik-baik aja kehidupannya, tapi kenapa dia tulis itu? Bukan soal uangnya saudara. Banyak kita baca Lukas 8 ayat 3 ini lalu kayak, wah ini kenapa nih ayat ini, oh kenapa nih bau-bau uang, saya pelayanan harus kasih uang. Bukan saudara, please sehatkan pikiranmu, sehatkan hatimu supaya saudara bisa dengar apa yang baik saudara. Kenapa ini ditulis kekayaan? Poinnya adalah Lukas cuma mau kasih tahu saudara, pada pendengar ya, pada pembacanya di konteks waktu itu, kamu bisa layani Yesus dengan apapun yang dikaruniakan Tuhan buat kamu. Kamu gak bisa khotbah kayak Petrus, kamu bisa masak. Kamu gak bisa masak, kamu gak bisa kasih makanan, tapi kamu orangnya sosial banget. Kamu bisa cek-cekin orang. Sementara ada orang-orang yang balas WhatsApp aja 3 hari. Atau kamu gak bisa semuanya, tapi kamu berlimpah dengan harta. Saya ngomong apa adanya. Kenapa gak saudara pakai itu untuk melayani? Atau sebaliknya saudara gak punya harta sama sekali, tapi saudara punya semua waktu.
Karena saya nggak tahu, saudara nggak terlalu perlu kerja atau apa, saya nggak tahu. Tapi waktumu banyak sekali. Kenapa nggak saudara pakai itu untuk melayani? Sih, bukan soal uangnya saudara. Tapi poin Lukas tulis ini, Lukas cuma mau kasih tahu, hai guys, GBI Asem 3 Tegal, kamu bisa layani Tuhan dengan apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Jadi nggak ada alasan. Semua ayat yang kita baca saudara, hanya 3 ayat sederhana, tapi semua yang kita baca kasih clue buat kita. Tidak ada alasan untuk nggak melayani Tuhan apapun ya. Bukan harus kayak tiba-tiba keluar kantor, Pastor Daniel saya mau full time, nggak gitu. Kan banyak juga nih sebenarnya masih kerja lain gitu ya. Bukan tentang itu, tapi nggak ada alasan lagi saat kita baca apa yang kita baca hari ini saudara, untuk nggak melayani dan tidak melayani bersama. Ini saya jadi kayak ngulang-ngulang karena sorry banget kalau misalnya saya harus ulang-ulang, karena ini penting sekali saudara, sederhana sekali, tapi banyak kita yang nggak mau melayani bersama cuman gara-gara wah rasnya beda, nggak mau melayani, nggak mau maju bersama gara-gara berada di kalangan ekonomi yang berbeda, atau bahkan kita kok tim bolanya beda ya, akhirnya jadi kayak nggak mau pelayanan sama-sama. Ada loh, ini saya nggak bercanda, saudara tahu ada yang kayak gitu, ya kan? Padahal saudara, kalau misalnya kayak saudara mau pergi jauh gitu ya, mau pergi jauh untuk waktu yang sangat lama, saudara titip pesan buat orang rumah, buat anak saudara. Pesan itu tuh adalah pesan yang paling penting saudara, pesan yang amat sangat luar biasa penting, karena saudara akan tinggalkan anakmu atau keluargamu atau rumahmu untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah pesan yang penting. Kalau mau ekstrim nih, ini ekstrim ya. Kalau misalnya ada orang yang udah mau meninggal, dia tahu dia meninggal, dia tinggal nafas-nafas terakhirnya, kan ada pesan terakhir ya. Pesan terakhirnya nggak mungkin kayak hal-hal yang trivial, kayak iseng aja gitu dia ngomong. Enggak. Pesan terakhirnya itu adalah pesan yang amat sangat penting buat orang-orang yang akan dia tinggalkan. Oke, saudara nangkep ya? Sebelum Tuhan Yesus disalib, kalau saudara ingat Tuhan Yesus berdoa, ya kan? Saudara, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudara ingat nggak apa doa Tuhan Yesus? Itu doa terakhir Tuhan Yesus, itu permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa sebelum Tuhan Yesus disalib, pergi meninggalkan murid-murid. Apa isi doa Tuhan Yesus? Apa pesan terakhir Tuhan Yesus? Yohanes 17 ayat 11. Ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dan aku, Tuhan Yesus, tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, siapa mereka? Murid-muridnya masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, perhatikan, supaya mereka itu siapa saudara? Murid-murid Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Itu doa Tuhan Yesus yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus disalib. Permintaan terakhir Tuhan Yesus, hal yang sangat penting buat Yesus adalah supaya murid-muridnya bersatu. Dan kalau saudara bilang, iya pastor, iya benar bersatu murid-murid, tapi kan itu buat 12 murid aja pastor, saya kan bukan 12 murid, saya kan cuma orang biasa aja. Ini udah gitu kan, ini udah 2000 tahun yang lalu, ini berarti doanya bukan buat saya, jadi saya nggak perlu bersatu sama si dia tuh, saya nggak perlu bersatu sama kelompok yang itu tuh. Saya mau ajak saudara baca Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini siapa nih saudara? Siapa aja yang pernah dengar dari murid Yesus turun-temurun, artinya saya dan saudara. Dan bukan, saya ulang, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan untuk murid-murid saja Tuhan Yesus berdoa, tetapi juga untuk orang-orang. Udah umum tuh, udah bukan mereka murid-murid, tapi Tuhan Yesus udah ngomong untuk orang-orang, anybody. Orang-orang yang percaya kepadaku. Saudara percaya sama Yesus? Pernah dengar tentang Yesus dari pendeta, dari penginjil yang adalah semua murid-murid Yesus, murid-murid dari murid-murid Yesus, dari murid-murid Yesus. Saudara nangkap maksud saya? Kalau itu adalah saudara, berarti saudara ada di dalam ayat ini. Bukan tentang murid-murid lagi saudara, ini adalah saudara dan saya.
Apa keinginan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya? Lanjut, ayat 21-nya. Supaya mereka semua, apa saudara? Kalau saudara baca, menjadi satu. Sama saudara. Doa buat murid-murid, 12 murid sama jadi satu. Doa buat kita juga sama, menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang saudara bisa lihat ya, betapa pentingnya bersama-sama ini saudara. Amin. Jadi saya berharap dan bahkan saya berdoa supaya saudara di Asem 3 Tegal betul-betul bisa bergerak bersama. Saya nggak tahu masalah saudara. Saudara punya masa lalu dengan si A, si B. Saudara nggak suka sama etnis ini. Saudara nggak suka sama orang-orang yang orang kaya, nggak suka sama orang-orang yang nggak kaya. Orang yang nggak kaya sirik atau benci sama nyinyir sama orang-orang yang kaya. Jangan deh, jangan. Kita ini tubuh Kristus, kita jadi satu. Karena ini yang Tuhan Yesus mau, saudara. Saudara bayangkan, saudara udah baca apa doa Tuhan Yesus. Tapi saudara nggak lakukan itu. Kebangetan nggak sih, saudara? Dan kita masih berdoa, minta Tuhan Yesus, aku mau mobil dong. Tuhan Yesus, aku mau anakku sembuh. Tuhan Yesus, aku mau rumah tangga. Kita masih minta sama Tuhan Yesus. Masih berdoa sama Tuhan Yesus. Padahal doa Tuhan Yesus, kita nggak dengerin. Saya sih udah nggak berani ya. Saat saya tahu apa doa Tuhan Yesus, kita bersatu. Kalau saya nggak lakukan ini dan saya masih berani dalam tanda kutip beraninya datang berdoa sama Tuhan Yesus, ya ampun Tuhan Yesus baik banget, aku mau ini dong, aku mau itu. Kalau misalnya Tuhan Yesus tanya sama saudara, oke, tapi what about my prayer? Gimana dengan doa aku? Kamu kan tahu doa aku. Sebelum kamu minta itu, aku pengen tahu kamu udah apa yang udah kamu lakukan saat kamu udah tahu doa aku? Saat aku pengen kalian semua bersatu, cuman gara-gara ras, cuman gara-gara ekonomi, cuman gara-gara masa lalu, kamu gak mau bersatu. Kita malu banget gak sih saudara? So please saudara, jadi satu, siap bergerak bersama saudara. Karena kebersamaan gak akan terjadi tanpa kesatuan. Jadi sebelum kita bergerak bersama, saya mau ingatkan saudara, dan saya mau dorong saudara untuk bersatu. GBI Asem 3 Tegal bersatu. Karena kalau saudara ingat, dan by the way saya udah selesai, kenapa sih Tuhan Yesus pengen banget kita bersatu? Kalau misalnya saudara lihat doa Tuhan Yesus kepada siapa? Bapa, itu harusnya jadi clue buat kita. Iya ya, Tuhan kita kan Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Konsep Tritunggal adalah konsep kesatuan saudara, adalah konsep kebersamaan saudara. Kenapa sekarang kita tahu kenapa Tuhan Yesus pingin banget kita bersatu? Kenapa Tuhan Yesus pingin banget kita bersama? Karena Tuhan kita adalah wujud dari kebersamaan saudara. Tuhan kita bukan satu orang yang terpisah dari yang lain, enggak. Tuhan kita adalah wujud dari kebersamaan, Tritunggal, 3 tapi 1. Itu adalah kebersamaan. Kalau Tuhan kita bersama, kenapa kita terpecah, saudara? Amin. Saya harap firman Tuhan yang singkat ini, sederhana ini bisa jadi bekal paling enggak, saudara. Untuk saudara bisa sadar, iya kenapa kita nggak mau jalan sama-sama. Atau bahkan mungkin ada saudara yang waktu pertama kali dengar tema bulan Juli ini di GBI Asem 3 Tegal, siap maju bersama, saudara kayak aduh ini ngapain sih, kenapa nggak tentang kesehatan, kenapa nggak tentang berkat, kenapa sih tentang kebersamaan, kenapa sih gereja harus main lucu-lucuan bersama. No, bukan main lucu-lucuan, bukan main gereja-gerejaan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bersatu, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama. Kenapa gerejanya nggak mau bersama? Atau bahkan yang lebih parah, kalau Tuhan kita bersatu, kenapa gereja terpecah? Kita berdoa yuk. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Makasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk mau bersatu, mau bersama, berjalan bersama. Apapun yang Tuhan taruh buat GBI Asem 3 Tegal, kami mau katakan, yes Lord. Kita mau bersama maju.
Dan kalau ada pribadi lepas pribadi atau ada kelompok demi kelompok yang mungkin bertentangan di dalam GBI Asem 3 Tegal, kalau misalnya mungkin ada masa lalu atau perbedaan ideologi, perbedaan bahkan hal-hal yang nggak bisa mereka apa-apain Tuhan, ras, latar belakang mungkin, kalau misalnya mungkin ada, hamba-Mu berdoa Tuhan, dengan kuasa damai sejahtera Roh Kudus turun, dan biar ini semua boleh menjadi satu, jadi cair, jadi larut, jadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tidak ada lagi perpecahan di GBI Asem 3 Tegal. Mereka semua boleh bersatu dan boleh maju bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan mempraktekkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan komsel-komsel kita. Dan sekarang mari kita persiapkan persembahan atau persepuluhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memberikannya dengan cara transfer ke rekening bank yang tertera di layar atau dapat menghubungi Ibu Lani Kendro di nomor 0817 9590 188 untuk informasi alternatif lain dalam membawa persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Biarlah Engkau berkati kami, setiap kami yang sudah memberikan persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan melihat info gereja dalam sepekan ini. Paling suka makan kurma, apalagi minumnya es kelapa. Ayo kita bergerak bersama melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita satukan hati, sepakat untuk membawa doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan saat ini, kami membawa beberapa doa syafaat kami, khususnya untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan penuhi bangsa Indonesia dengan kemuliaan Tuhan. Melalui pandemi hari-hari ini, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan melawat bangsa Indonesia dengan hujan pertobatan, dengan hujan keselamatan. Tuhan juga melawat setiap kota-kota, setiap desa-desa. Tuhan melawat dengan hujan keselamatan, dengan hujan pertobatan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang hari-hari ini sedang gencar menangani percepatan untuk mengatasi penyebaran dan penularan COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan yang ada di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil boleh mendatangkan berkat dan kesembuhan bagi Indonesia. Kami berdoa buat SMP Atmaja Wacana sesuai dengan moto yang ada ya Tuhan. Menjadi terang
bagi kota, bagi sekelilingnya Bapa, dan menjadi sekolah yang ternama, terpuji, terhormat bagi kemuliaan nama Tuhan boleh terwujud hari-hari ini Bapa. Kami juga berdoa dan membawa bersama-sama untuk gembala sidang, untuk wakil gembala sidang dengan keluarga, untuk Bapak Timotius dengan keluarga juga yang ada di Jakarta. Kiranya perlindungan daripada Tuhan begitu nyata atas hamba-hamba-Mu yang setia ini melayani Engkau ya Tuhan, sehingga boleh bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan yang ada di Tegal ya Tuhan, boleh bersama-sama mengalami pertumbuhan ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kami percaya melalui sakit penyakit kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kami percaya oleh karena pilur-pilur-Mu setiap sakit penyakit dari saudara-saudara kami akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan doa syafaat ini kami naikkan kepada Engkau dengan penuh ucapan syukur dan penuh iman. Ketika kami berseru dan berharap kepada Engkau, Engkau Allah yang akan mendengar dan menjawab setiap doa dan pergumulan kami saat ini. Dan tiba saatnya kami akan buka hati kami untuk bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami saat ini. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan dengan iman kita menerima doa berkat dari Bapa Surgawi. Sebagaimana imanmu, maka terjadilah engkau diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakhiri kebaktian kami ini dan memohon kepada Engkau dengan segenap hati kami. Kiranya Engkau mencurahkan berkat dari Allah Bapa melimpah-limpah atas kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat makan, pakai, dan sebagainya. Dan terlebih daripada itu, keintiman kami dengan Engkau adalah berkat yang paling istimewa. Dari hari ke hari semakin bertambah. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus semakin kami alami. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Our God is able, amen. God is able. He's more than able to open up the gates of heaven. Just believe. Chains are broken to set His people free. For something great is going to happen. Our God is able. Our God is able.
I believe in you. I can do all things through Christ who gives me strength and gives me hope. I believe in you. I believe in you.